Halo para sahabat pecinta movie, kembali lagi di channel Alur Cerita Film Swan Studio. Wah, gimana nih kabar kalian hari ini? Mimin berharap kalian baik-baik saja. Di video kali ini, saya akan merangkum alur cerita film yang berjudul Captain America: The First Avengers yang dirilis pada tahun 2011 silam. Disutradarai oleh John Stone dan diproduksi oleh Marvel Studios. Film ini dibintangi oleh Chris Evans sebagai Steve Rogers atau Captain America, Sebastian Stan sebagai Bucky atau James Barnes, Hugo Weaving sebagai Johan Smith atau Red Skull, Hayley Atwell sebagai Peggy Carter, dan masih banyak aktor keren lainnya. Jadi, film ini bisa dibilang film pertama sebelum masuk ke Avengers. Gak usah berlama-lama lagi, mari kita simak alur ceritanya guys. Pada bulan Maret 1942 di kota Tonsberg, Norwegia, dua penjaga museum dikejutkan dengan kendaraan besar milik tentara Nazi atau Jerman yang membobol dinding museum. Satu dari penjaga tersebut tewas tertimpa reruntuhan, sedangkan yang satunya selamat namun harus berhadapan dengan tentara serta Letnan Jenderal Nazi yaitu Johan Smith. Kedatangan Smith ke sini untuk mencari Tesseract, sebuah kubus yang di dalamnya terdapat batu berkekuatan super. Benda tersebut dipercaya berasal dari Dewa Odin yang mengandung energi tak terbatas. Walaupun dianggap mitos, Smith tetap yakin bahwa Tesseract berada di sini. Ia mencoba mencari di sebuah pintu dan akhirnya berhasil menemukannya. Sebelum Smith pergi, ia membunuh penjaga terlebih dahulu. Beberapa bulan kemudian, di Brooklyn, New York, seorang pemuda krempeng bernama Steve Rogers sedang mengikuti seleksi tentara Amerika. Karena tubuhnya yang pendek dan kurus, si penyeleksi tidak meloluskan Steve untuk menjadi tentara. Melihat hasil seleksinya gagal, Steve memutuskan untuk menonton layar tancap. Film yang diputar menampilkan perjuangan para warga perbatasan dan tentara yang sedang melawan tentara Nazi yang sangat kejam. Saat sedang asyik menonton, salah satu pria menyuruh filmnya dipercepat untuk memperlihatkan hal yang tidak penting. Steve langsung membentak pria tersebut karena perilakunya tidak sopan. Alhasil, Steve dibawa ke geng kecil lalu dipukuli. Tak lama kemudian, teman Steve datang untuk menolongnya. Teman Steve ini bernama Bucky Barnes. Ia adalah tentara Amerika yang baru saja pangkatnya naik menjadi sersan dan ditugaskan di infanteri. Bucky menemukan berkas seleksi Steve yang hasilnya gagal. Melihat hal tersebut, Bucky mengajak Steve untuk bersenang-senang di pameran masa depan. Sesampainya di pameran, mereka menyaksikan sebuah pertunjukan dari Howard Stark, ayah dari Tony Stark. Namun di sini Tony belum lahir. Howard memamerkan sebuah mobil masa depan. Namun, mobil tersebut belum sempurna. Di sini, Steve memisahkan diri dan pergi ke stasiun perekrutan tentara. Kemudian, Bucky menyusulnya dan mengajak Steve untuk berdansa dengan cewek. Namun, Steve menolak dan menyuruh Bucky pergi duluan. Bucky yang tahu Steve sudah 4 kali gagal menjadi tentara, mengatakan bahwa apa yang Steve inginkan tidak selalu akan terkabul. Saat itu juga seorang pria tua menguping percakapan mereka. Pria tersebut terpesona dengan pendirian Steve yang tidak menyerah untuk menjadi tentara.
Steve hanya bisa berharap kepada keberuntungan. Semoga seleksi kali ini ia akan lolos. Don't win the war till I get there. Setelah itu, Steve memasuki ruang seleksi. Kemudian, ia didatangi pria tua yang menguping percakapan Steve. Pria tersebut adalah Dr. Abraham Erskine. Steve Rogers. Where are you from? Steve diinterview oleh Dr. Erskine dan menjawab semua pertanyaan dengan bijak. Akhirnya, Steve diberi kesempatan untuk lolos menjadi tentara ataupun prajurit. Congratulations. Di dalam instalasi militer rahasia Nazi yang berada di pegunungan Alpen, Johann Schmidt membawa Tessera kepada orang kepercayaannya, yaitu Dr. Arnim Zola. Tessera langsung dipergunakan dengan rancangan sistem persenjataan Dr. Zola yang nantinya akan dijadikan bahan persenjataan tentara Nazi. The signs not disappoint. We've changed the war. Gentlemen, I'm Agent Carson. Di sisi lain, Steve telah terdaftar dalam pelatihan dasar di bawah pengawasan Dr. Erskine dan Kolonel Gestor Phillips. Semua calon perwira diberitahu bahwa mereka adalah kandidat untuk super soldier terbaru di pemerintahannya. Phillips terlihat agak ragu ketika memandang fisik Steve. Namun Dr. Erskine tetap yakin bahwa ia tidak salah memilih. Meskipun menjadi peleton terkecil dan terlemah, Steve menunjukkan semangatnya tanpa pamrih serta kecerdikan yang besar. Ketika semua peleton gagal untuk meraih bendera yang berada di tiang, Nobody's got that flag in his everything. Let's go. Get back in formation. Steve dengan santai mencopot kunci tiang, sehingga tiang tersebut jatuh dan Steve dengan mudah mengambil benderanya. Hal tersebut membuat Sersan Peggy Carter mulai tertarik dengan Steve. Ladies, come on. You're not picking Rogers, are you? Look at that. What's his name? Di latihan berikutnya, Phillips terlihat masih belum yakin dengan Steve dan akhirnya melemparkan sebuah granat non-aktif ke barisan peleton. Steve langsung melompat dan melindungi granatnya. Hal ini menunjukkan bahwa sikap dari Steve menunjukkan dia bersedia berkorban untuk menyelamatkan yang lain. Malam harinya, Dr. Erskine menemui Steve dan mengajaknya berbicara. Erskine bercerita tentang bagaimana dirinya sebelum berimigrasi ke Amerika Serikat. Dulu, Erskine diperintahkan oleh Johann Schmidt untuk menciptakan serum yang memberi manusia kekuatan berjuta kali lipat. Erskine berhasil membuatnya dan menyuntikannya ke tubuh Schmidt. Namun, serum tersebut belum sempurna, yang mengakibatkan tubuh Schmidt berubah menjadi merah. Erskine sudah menyempurnakan serum tersebut, dan ia akan menggunakannya untuk Steve. Namun, masih ada efek sampingnya. Steve tanpa pikir panjang menyetujui dan menindaklanjuti prosedur yang Erskine buat. Pagi harinya, Steve dan Peggy menaiki sebuah mobil melalui Brooklyn. Keduanya berhenti di depan toko barang antik dan mulai memasuki toko tersebut. Peggy menukar kode akses dengan wanita tua untuk membuka pintu rahasia menuju bunker. Peggy mengantarkan Steve ke jantung bunker, di mana Dr. Erskine sudah berada di lab penelitian bersama rekan-rekannya. Tidak hanya Erskine, Howard Stark juga berada di sini yang bertugas merancang sistem laboratorium genetiknya. Sebelum memulai, Howard menjelaskan prosedurnya kepada Steve. Pertama-tama, Steve akan disuntikkan generator otot ke dalam kelompok otot utama. Kemudian akan dibombardir dengan sinar vita. Steve pun paham dan prosedurnya pun dimulai. Setelah disuntik dan kapsul tertutup,
Howard menyalakan sistemnya. Kapsul bersinar sangat terang dan Steve berteriak kesakitan. Hal tersebut membuat Peggy dan Erskine berniat untuk menghentikannya. I can do this! Sistem mencapai 100% dan akhirnya Steve berhasil. Serum buatan Erskine berhasil membuat Steve menjadi kekar dan kuat. Semua orang di dalamnya sangat gembira. Mereka mulai turun untuk memberi semangat dan selamat kepada Steve. Seorang mata-mata Jerman yang menyamar sebagai calon pembeli serum bernama Hans Kruger meninggalkan bom berbentuk buku di ruang pandang. Erskine melihat Kruger yang mencurigakan dan ruangan pandang pun meledak. Kruger langsung menembaki Erskine, lalu mengambil serum dan kabur. Steve sangat terpukul karena Erskine tidak dapat diselamatkan. Peggy yang menghadang Kruger di tengah jalan dan hampir ditabrak. Untungnya, Steve datang menyelamatkan Peggy. Setelah itu, Steve langsung berlari mengejar Kruger. Tanpa ia sadari, Steve berlari sangat kencang karena efek dari serum Erskine. Steve berhasil melompat ke atas mobil Kruger. Kruger menembaki Steve, membuat konsentrasi menyetirnya terganggu, sehingga mobilnya menabrak dan terguling. Kruger keluar dari mobil dan melanjutkan pelariannya sambil menyandra anak kecil. Steve terus mengikuti Kruger hingga akhirnya Kruger terpojok. Kruger kehabisan peluru. Kemudian ia melemparkan anak kecil ke laut. Untungnya anak tersebut bisa berenang. Steve kembali mengejar Kruger yang akan kabur menggunakan kapal selam. Dengan gaya berenangnya yang cepat, Steve akhirnya berhasil memecahkan kaca kapal dan melempar Kruger ke daratan, membuat serumnya terlepas dan pecah. Saat akan diinterogasi, Kruger memakan pil sianida yang membuatnya langsung mati. Di sisi lain, Smith dan Dr. Zola dikunjungi oleh trio komandan tertinggi Hitler yang bertugas memeriksa operasional Smith. Saat mereka memasuki ruang uji coba, Smith memperkenalkan senjata barunya yang terbuat dari energi Tesseract. Senjata tersebut bisa melenyapkan orang dalam sekejap. Salah satu komandan melihat peta strategi Smith, di mana target terpilih Smith salah satunya mengarah ke Berlin. Mengetahui rencananya terbongkar, Smith langsung menembaki mereka hingga melebur. Setelah itu, Smith mengungkapkan bahwa Hydra telah bubar dari Nazi dan sekarang Hydra menjadi musuh dunia. Hydra ini adalah sebuah organisasi yang dipimpin oleh Johann Smith atau Red Skull. Keesokan harinya, Phillips dan Peggy mengambil sisa bahan laboratorium. Keduanya putus asa karena satu-satunya orang yang bisa memproduksi serum adalah Dr. Erskine. Steve sangat ingin pergi ke garis depan melawan Nazi. Namun Phillips meremehkan Steve karena Steve lebih baik menjadi tikus percobaan daripada berperang. Setelah itu, Steve dihampiri seorang senator bernama Brand yang membawa surat kabar dengan gambar Steve karena aksi heroiknya mengejar Kruger serta menyelamatkan Sandra. Hal ini membuat Brand ingin menjadikan Steve bintang dalam mempromosikan ikutan perang. Steve akhirnya memakai kostum biru, merah, putih sambil membawa tameng bergambar bendera AS dan menari-nari bersama wanita seksi. Steve menyebut dirinya sebagai Kapten Amerika.
Acara promosi tersebut berhasil sukses dan viral dalam waktu semalam. United Service Organization sampai-sampai mengeluarkan komik dan film hitam putih Kapten Amerika. Saat Steve tur ke pangkalan militer di Italia, Steve terlihat tidak disukai. Hal tersebut membuat Steve langsung turun dari panggung dengan sedikit rasa malu. Kemudian Peggy datang. Peggy mengungkapkan bahwa pasukan di sini tidak bahagia karena banyak pasukan infanteri 107 gugur dalam pertarungan. Steve langsung teringat bahwa Bucky berada di infanteri 107. Ia segera bergegas menemui Phillips dan menanyakan tentang kabar temannya. Setelah bertemu Phillips, Steve tidak mendapatkan kabar tentang Bucky. Steve malah disuruh untuk kembali ke pekerjaannya sebagai bintang film. Yes, sir. Steve yang jengkel mulai mengemasi barangnya dan berniat untuk pergi ke garis depan menyelamatkan temannya. Kemudian, Peggy menawarkan bantuan lebih kepada Steve. Singkat cerita, mereka berada di dalam pesawat yang dipiloti oleh Howard Stark. Peggy menunjukkan peta yang akan dilewati Steve. Saat itu juga, mereka tanpa sadar sudah memasuki wilayah perang. Steve berinisiatif untuk turun dan menyuruh Howard kembali ke pangkalan. Steve berhasil mendarat dan mulai menyusup ke pangkalan Hydra. Satu persatu penjaga dikalahkan oleh Steve. Di dalam markas Hydra, Steve menemukan magazin yang di dalamnya bukan peluru melainkan energi terserak. Setelah itu, Steve membebaskan para tahanan tentara dan memberitahu mereka untuk segera keluar. Sedangkan dirinya menuju ke atas untuk menyelamatkan Bucky. Tahanan bernama Howling mengomandoi yang lainnya untuk melakukan perlawanan kepada tentara Hydra. Mereka merebut senjata dan tank untuk bisa keluar dari markas Hydra. Smith mengawasi Steve lewat CCTV yang berhasil mengalahkan prajuritnya. Menyadari prajuritnya kalah, Smith mengaktifkan peledak di seluruh pangkalan. Kemudian, dia dan Papa Sola pergi meninggalkan ruangannya. Steve akhirnya menemukan Bucky. Ia juga menemukan peta milik Smith, di mana ada kota New York sebagai target penghancurannya. Steve langsung membawanya keluar dari pangkalan. Namun sebagian ruangan sudah hancur. Kemudian Steve bertemu dengan Smith dan terjadilah pertarungan. Dr. Sola memisahkan mereka. Dan di sini Smith menunjukkan wujud aslinya, yaitu Red Skull, dengan membuka topeng wajahnya. Dulu, serum es-krim lah yang membuat tubuh Smith seperti ini. Namun, kekuatannya hampir sama dengan Steve. Red Skull dan Sola kabur lebih dulu, sementara Steve dan Bucky masih berusaha keluar dari pangkalan. Bucky lebih dulu menyeberang. Kemudian, Steve melompat menyusul Bucky dan akhirnya mereka berhasil lolos. Keesokan harinya, di camp infanteri 107, Phillips menceritakan bagaimana Steve sampai sekarang belum kembali. Ia memprediksi bahwa Steve sudah mati. Phillips juga memarahi Peggy karena menyebabkan kerugian dan mengatakan bahwa Steve tidak seperti Erskine yang sangat diperlukan. Di saat itu juga,
Para prajurit berhamburan berlari menuju pintu pangkalan. Ternyata mereka menyambut kedatangan Steve yang berhasil membawa pulang 400 tentara. Hal tersebut membuat Phillips malu karena sudah memprediksi bahwa Steve tak bakalan selamat. Bagi menyerukan sorak untuk Steve yang telah benar-benar menjadi Kapten Amerika. I am honored to present Berita kesuksesan Kapten Amerika di medan perang telah menyapu seluruh dunia. Akan tetapi, Steve tidak muncul untuk menghadiri kongres medali yang ia dapatkan. I thought he'd be taller. Alasan Steve tak datang karena ia berada di London untuk memberi temuannya kepada Phillips, yaitu magazine serta peta milik Red Skull. Steve berencana untuk merekrut tim yang terdiri dari orang-orang yang dibebaskan kemarin. Steve langsung menemui Howling bersama rekannya di sebuah bar. Howling pun menerima tawaran Steve untuk membantunya berperang melawan Hydra. Di saat itu juga, Steve dikejutkan dengan kedatangan Peggy yang memakai gaun merah. Kedatangan Peggy ke sini hanya untuk mengajak Steve berdansa setelah Steve pulang dari misinya. Yes, ma'am. I'll be there. Sementara Howard Stark menguji kekuatan Tesseract. Ia sangat tertarik dengan kekuatannya yang sangat luar biasa, walaupun hanya setetes. Pagi harinya, Steve mendatangi bar di Brooklyn. Kemudian, Steve didekati oleh perwira wanita yang dengan sangat mesra mencium Steve. Peggy datang dan memergoki Steve. Hal tersebut membuat Peggy sakit hati. Steve meminta maaf sembari mengikuti Peggy ke laboratorium. Di sini, Steve diminta untuk memilih persenjataan yang akan digunakan. Steve lebih tertarik dengan perisai yang terbuat dari vibranium. Setelahnya, Steve menunjukkan prestasinya kepada Peggy. Namun, karena masih jengkel, Peggy menembaki Steve berkali-kali sekalian untuk mengetes kekuatan perisainya. Beberapa hari kemudian, Steve dengan memakai seragam Kapten Amerika berperang melintasi Eropa dan menghancurkan beberapa pangkalan musuh bersama Bucky. Steve menjadi cukup terampil dalam menggunakan perisai sebagai senjata proyektor. Mereka sampai di pegunungan Alpen untuk menunggu kereta pengangkut senjata Hydra yang di dalamnya ada Dr. Solar. Kereta mulai muncul. Steve, Bucky, dan satu rekannya meluncur menuju atas gerbong. Mereka mulai memasuki salah satu gerbongnya dan terjadi baku tembak dengan penjaga. Bucky dan Steve bekerja sama, namun mereka agak kewalahan. Bucky akhirnya terkena serangan dan terlempar ke sisi gerbong. Steve berhasil menghabisi para penjaga, kemudian ia menghampiri Bucky. Namun sayangnya, Bucky terjatuh yang membuat Steve sangat terpukul. Dr. Zora yang berhasil ditangkap dibawa ke sel. Lalu, Phillips datang untuk menginterogasinya. Zola malah diperlakukan dengan baik karena ia mempunyai potensi seperti Elskid. Phillips menawarkan surat pembebasan jika Zola memberi semua informasi tentang Hydra. Zola langsung memberi semua informasi tentang pangkalan Hydra yang tersisa, di mana pangkalan tersebut merupakan pangkalan terakhir Red Skull. Setelah itu, Phillips mengadakan rapat. Ia memberitahu lokasi Red Skull berada dan jalan yang akan dilalui Steve. It's not like we can just knock on the front. That's exactly what we're gonna do.
Pagi harinya, Steve berangkat menuju ke pangkalan. Steve menerobos pertahanan Hydra dan akhirnya tertangkap. Namun ini adalah rencana Steve yang sengaja agar dibawa ke hadapan Red Skull. Di hadapan Red Skull, Steve dipukuli. Namun tidak lama kemudian, tim Steve datang melalui jendela. Red Skull langsung kabur menuju pesawat besarnya. Phillips, Peggy, dan pasukannya juga mulai berdatangan untuk menyerang pangkalan. Steve terus mengejar Red Skull yang akan menaiki pesawat. Saat akan lepas landas, Steve berlari namun ia tak sanggup. Hingga pada akhirnya Phillips dan Peggy datang menggunakan mobil. Mereka tancap gas mengejar Red Skull. Saat akan terbang, Steve melompat dan berhasil menggapai roda bawah. Steve menyelinap ke dalam dan menemukan beberapa bom yang masing-masing sudah diberi nama kota tujuannya. Saat itu juga, datang 4 pasukan Hydra dan pertarungan pun terjadi. Salah satu tentara berhasil mengambil rudal dan terbang bersama Steve. Steve berhasil merebut rudalnya dan menembakkannya ke arah pesawat. Setelah kembali ke pesawat, Steve mendatangi Red Skull dan pertarungan pun terjadi. Steve melemparkan perisainya dan terpental mengenai konsol yang berisi Tesseract. Red Skull mengambil Tesseract kemudian bereaksi menjadi sinar biru mengarah keluar angkasa. Red Skull langsung hancur terkena sinar tersebut. Kemudian pesawat jatuh ke bawah. Steve mencoba mengendalikan pesawatnya dan menghubungi radio kontrol Peggy. Give me your coordinates, I'll find you. I'll get Howard on the line. Steve mengatakan bahwa ia harus menjatuhkan pesawatnya di tempat yang aman. Sambil menunjukkan pesawatnya, Peggy meminta Steve berjanji untuk datang di klub store pada pukul 7:54. Mereka akan berdansa di sana. Steve pun setuju. Namun, pesawat yang ditumpanginya menabrak lembah es begitu keras hingga membuat radio penghubung Steve terputus dan menghilangkan sinyal letak pada pesawat berada. Keberhasilan Steve mengalahkan Hydra membuat seluruh dunia sangat bangga kepada Steve yang telah mengorbankan dirinya demi negara. Steve selalu dikenang sebagai Kapten Amerika, sementara Howard Stark berhasil menemukan Tesseract yang nantinya akan digunakan sebagai bahan teknologi. Just keep looking. Peggy sangat terpukul dengan kepergian Steve. Ia menyimpan berkas Steve beserta fotonya sebelum Steve menjadi kekal. 70 tahun kemudian, seorang ilmuwan dan rekannya dari Weddington mendatangi penemuan bangkai pesawat kuno yang ternyata adalah pesawat milik Red Skull yang sebelumnya dikendalikan oleh Steve Rogers. Mereka masuk ke dalamnya dan menemukan Steve Rogers atau Kapten Amerika dalam keadaan beku. Ternyata selama ini Steve dicari dan baru kali ini Steve ditemukan. Lebih mengejutkannya lagi, Steve ini masih hidup dalam keadaan beku. Steve dibawa ke rumah sakit New York dan terbangun dari tidurnya. Kemudian ia didatangi seorang suster yang sepertinya mencurigakan. Steve langsung ingat bahwa ia ada janji dengan Peggy. Who are you? Steve berlari keluar dari rumah sakit dan betapa terkejutnya Steve melihat sekelilingnya sudah berubah. Steve dikepung
Kemudian datanglah pria bernama Nick Fury. Nick Fury menjelaskan kepada Steve bahwa Steve tertidur selama 70 tahun. Di pasca kredit, Steve terlihat sedang berada di gym. Kemudian ia didatangi Nick Fury yang menawarkan Steve untuk bergabung dengan yang lainnya menyelamatkan bumi. Film pun berakhir. Oke, itulah alur cerita film Captain America The First Avengers. Semoga kalian paham dengan alur cerita yang saya bawakan. Pesan yang kita bisa ambil dari film ini yaitu jangan lupa mandi. Sekian dari saya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. And see you again.